Ketika kita menjadi orang salih, jangan pernah memandang orang lain sebagai orang yang paling buruk. Ketika seandainya kita sedang bertakwa kepada Allah, jangan pernah menganggap orang lain yang ada di sekitar kita sebagai orang yang paling buruk di antara manusia yang lain. Boleh kita menjadi orang yang bertakwa dan bahkan itu menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi berhati-hatilah, jangan sampai dalam ketakwaan kita memandang dan melihat orang lain dengan pandangan yang sangat rendah. Ketika orang lain sedang bermaksiat kepada Allah, cukup dirinya didoakan dengan kebaikan. Ketika orang sedang bermaksiat kepada Allah dan kemudian kita membicarakan maksiatnya, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang bermaksiat juga kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang berbahagia para pengerusi Masjid Al-Abyad Masjid Putih, yang dirahmati Allah, para imam, para tuan-tuan haji, para puan haji, para pakcik-pakcik yang dirahmati Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh announcer barusan, bahwa saya datang kemari beserta istri dan anak dan keluarga bukan karena semata-mata dijemput hadir atau diminta oleh para pengurus masjid di Kucing atau di Sarawak ini, tetapi semuanya semata-mata karena memang Allah menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Dan atas inisiatif dari adik saya, guru kita, imam kita, Haji Muhammad Faiz, yang memberikan waktu dan kesempatan selama kurang lebih 1 minggu ini saya hadir di Kucing, Sarawak untuk kali kedua. Dan kemarin di bulan Agustus saya hadir, dan hari ini adalah hari kedua dari hari Khamis kemarin, dan insyaallah hari Jumat saya harus kembali ke Pontianak. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita kepada Allah semuanya, karena pada saat yang berbahagia ini kita digolongkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab karena iman itu pula lah kita datang ke tempat ini dengan ikhlas hati dan penuh dengan kegembiraan. Hanya orang-orang yang beriman sematalah yang selalu memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam hidupnya menjadi hal yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak senang kepada seseorang, maka Allah membiarkan dirinya di dalam hal yang tidak bermanfaat. Tetapi jika Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah menghantarkan bagi dirinya kebaikan. Maka semoga apa yang kita laksanakan pada saat yang berbahagia ini, kita bersama-sama melaksanakan penghambaan kita kepada Allah. Salat kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini menjadi salat yang terbaik sepanjang hidup kita, menjadi takbir terbaik, ruku terbaik, sujud yang terbaik. Dan seandainya ini adalah sujud kita yang terakhir kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi persaksian kita kelak di yaumil hisab, menjadi persaksian kita di yaumil qiyamah. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, cukuplah diri kalian menjadi saksi dari amal perbuatan kalian semuanya. Semoga takbir kita, ruku kita yang disebutkan oleh Allah, warka'u ma'ar raki'in
wasjudu ma'as sajidin, menjadi ruku dan sujud terbaik kita sepanjang kehidupan kita, dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma, syafaat tertinggi dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Dan hampir saja saya barusan agak sikit-sikit takut karena tuan announcer menyampaikan nama saya agak sikit-sikit nama jin ya. Nama saya Zain Muhsin. Memang agak sulit mengejanya, tapi betul beliau dah tepat dah. Yang saya takutkan kalau beliau sebut nama yang terhormat, yang mulia Al-Fadil Ustaz Jin Muhsin, itu dah bahaya dah. Para tuan-tuan yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini kalau tidak salah dalam kalender Hijriah kita masuk pada tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, bulan lahirnya Nabi agung kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dikumpulkan dengan beliau di yaumil qiyamah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang paling dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak kita pasti dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan yang mulia ini, sama insyaallah di negara saya Indonesia selalu semarak untuk memperingati bulan dan hari lahirnya Nabi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila masa sudah sampai bulan Rabiul Awal, selama kurang lebih 1 bulan, bahkan kadang sampai 2 bulan, di negara Indonesia itu selalu disemarakkan dengan kegiatan Maulidur Rasul. Dan semoga di tanah tercinta ini, di tanah Malaysia, di kota Kuching Sarawak ini, semuanya pun kita bersama-sama berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau tidak saja disokong oleh orang-orang tua, tetapi beliau juga disokong oleh anak-anak muda. Sahabat-sahabat mulia Nabi itu banyak yang anak muda. Jadi saya berharap bahwa di masjid yang mulia ini, kegiatan atau semacam apapun bisa melibatkan anak-anak muda di dalamnya. Karena tanpa anak muda, maka generasi muda Islam ke depan akan menjadi persoalan yang pelik. Maka dengan hadirnya Ustadz Faiz, imam muda kita, terus barusan ada imam kita yang muda juga, terus ada juga Ustadz Kurdi yang masih muda yang juga datang dari Indonesia. Marilah kita mensemarakkan masjid ini, kita penuhi masjid ini, kita makmurkan masjid ini. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam beberapa tarikh disebutkan ada 300 lebih sahabat Nabi itu yang bernama Abdullah. Tetapi yang dikenal dalam sejarah ada sekitar 200 lebih. Yang paling dikenal ada 200. Tetapi yang paling dekat dengan Nabi itu hanya 5 orang. Ada sekitar 5 orang yang bernama Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi. Kenapa sepupu Nabi? Karena sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah putra dari paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau yang pertama tadi, Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang paling faham tentang ilmu ta'wilul Quran. Yang paling faham tentang tafsirul Quran adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi sekaligus ipar Nabi, karena Nabi menikahi kakaknya yang bernama Hafsah. Beliau Abdullah bin Umar paling alim di bidang ilmu fiqih atau ilmu fiqh. Yang ketiga Abdullah bin Amr ibn al-As. Beliau ini yang banyak mencatat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan merupakan putra dari panglima besar Islam yang bernama Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Yang keempat, yang bernama Abdullah bin Zubair, termasuk masih ponakan atau setidaknya cucu semenda dari istri Nabi Khadijah binti Khuwailid. Yang kelima, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang banyak mencatatkan Al-Quran semasa hidupnya. Dari 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anak-anak muda yang sangat cerdas, anak-anak muda yang sangat pintar, anak-anak muda yang sangat pemberani pada masanya, yang membantu perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada seorang anak muda yang dimaksud yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Igtanim humsan qabla humsin. Jagalah oleh dirimu 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Menjaga masa muda adalah dengan belajar tentang agama dengan sebaik-baik mungkin. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fiqih, belajar ilmu adab, dan belajar hal-hal yang dibutuhkan oleh umat, yang diperlukan oleh umat Islam. Karena keilmuan seorang anak muda yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang memiliki kebijaksanaan, pada masanya nanti anak muda ini yang akan menggantikan generasi-generasi tua sebelumnya. Sama halnya dengan kita. Jika kita tidak mampu menjaga masa muda kita dengan banyak belajar ilmu agama, belajar ilmu agama, pada masa tua nanti akan ada penyesalan. Di saat pikiran sudah tidak lagi cerdas, pandangan mata sudah mulai berkurang, pendengaran telinga pun sudah dikurangi oleh Allah, fisik atau tenaga pun sudah mulai melemah. Pada saat itu tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk perjuangan agama ini. Maka bagi anak muda, bagi kita semuanya, jaga yang pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang sangat menjaga kesehatannya. Bukan hanya sekedar kesehatan fisik yang dijaga oleh Nabi, tetapi kesehatan pikiran, kesehatan hati, dan kesehatan ruhaniyah. Maka kenapa orang yang senantiasa banyak sujud kepada Allah dia selalu sehat dibandingkan dengan orang yang kurang sujudnya kepada Allah? Karena orang yang banyak sujud kepada Allah hatinya tenang. Yang disebutkan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah zat yang maha mulia yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Sesulit apapun hidupnya, dia tidak cemas, tidak takut. Sebanyak apapun persoalan dalam kehidupannya, dia tidak pernah khawatir, karena dia yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya. Seberat apapun persoalan dalam kehidupannya, dia tidak pernah gentar, karena dia yakin bahwa yang akan menolongnya adalah Allah. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Sama dengan halnya kalau kita memperhatikan salat kita, memperbaiki salat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Tetapi jika salat kita tidak pernah kita perbaiki, jangan pernah berharap Allah akan memperbaiki kehidupan kita.
Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Karena kesehatan itu mahal. Lebih-lebih kesehatan hati, kesehatan fikiran. Sebab hati dan fikiran yang sehat akan dapat menyebabkan kita ini tenang di dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghinaka qabla faqrik. Jaga kayamu sebelum miskinmu. Nah, kira-kira di masjid yang mulia ini siapa yang paling kaya nih? Tuan? Tak. Paling kaya juga. Siapa yang paling kaya di tempat ini? Hah? Tak adalah. Semuanya kaya. Kita mulai dari atas kepala. Kedua mata ini mahal. Kalau mau ditukar ringgit, berapa juta ringgit ini? Sebiji mata ini berapa juta ringgit? Tidak akan ditukar. Mahal. Turun lagi telinga. Telinga kanan kiri. Kalau kita tak bisa dengar, kita datang ke rumah sakit, datang hospital, berapa ratus ribu ringgit kita habiskan untuk menyihatkannya. Turun lagi hidung. Berapa juta ringgit ini? Turun lagi mulut. Ada lidah yang sangat mahal. Berapa juta ringgit kalau ini dijual? Batas di sini saja mahal. Turun lagi ke bawah, ada jantung, ada hati, ada paru-paru, semuanya mahal. Jadi kalau orang menganggap dirinya miskin, berarti orang itu tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu masa sahabat Nabi yang saya ceritakan barusan, Abdullah bin Umar, didatangi oleh seseorang dan bertanya, wahai Ibnu Umar, engkau itu orang alim, engkau itu adalah sahabat Nabi, murid terbaik Nabi, yang paling faham dalam agama, yang paling faham dalam bab fikih. Kata Ibnu Umar, apa pertanyaanmu? Apakah aku termasuk orang kaya apa miskin? Oh begitu, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak menjawab pertanyaan ini, Pak, tuan-tuan. Tapi kata Ibnu Umar, pulanglah engkau ke rumahmu, pulang dulu sebentar, kamu lihat di rumahmu berapa bajumu. Kalau bajumu lebih dari 2 berarti engkau kaya. Pulanglah orang ini, tak lama kemudian datang lagi menemui Ibnu Umar. Wahai Ibnu Umar, bajuku 3. Baik, berarti engkau kaya. Dari mana anda menyebut saya kaya? Karena ayahku, sahabat terbaik Nabi, panglima Islam terbaik yang bernama Umar bin Khattab, semasa ayahku menjadi khalifah pengganti Abu Bakar Siddiq, ayahku cuma memiliki 2 baju, dan itu pun penuh dengan tambalan. Padahal ayahku adalah seorang khalifah, ayahku seorang presiden, ayahku seorang pemimpin besar, tapi bajunya cuma 2, dan beliau mengatakan, aku ini kaya. Betapa malunya kita hari ini jika melihat kepada perangai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Umar ibn Khattab, seorang pemimpin besar, seorang khalifah besar, dalam kehidupannya penuh dengan kesederhanaan, hanya punya 2 baju yang penuh dengan tambalan, tapi menganggap dirinya adalah orang kaya. Nah, macam mana dengan kita ini? Tinggal fikir-fikir kembali dengan kita ini. Jangan sampai ketika kita kaya, kita tidak dapat mampu menginfakkan apa yang Allah berikan kepada kita kepada hal yang manfaat. Banyak orang itu mengeluh ketika bisnisnya turun. Tapi di saat dia untung, dia lupa itu. Maka jaga kekayaanmu sebelum engkau jatuh miskin. Sebab dengan kekayaanmu itu kamu dapat berinfak di jalan Allah. Banyak masjid-masjid yang membutuhkan uluran tangan kita. Banyak pondok-pondok tahfidz, pondok pesantren, banyak tempat pengajaran-pengajaran agama yang membutuhkan sokongan-sokongan dari kita semuanya. Maka umat Islam tidak perlu takut kaya.
Kita sebagai muslim tidak perlu takut kaya, Pak. Para pakcik. Pakcik takut kaya apa takut miskin sih? Takut kaya apa miskin? Takut kaya apa miskin, Tuan? Takut kaya apa takut miskin? Takut miskin. Itu sifat manusia. Maka ketika kaya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaga kekayaanmu. Jangan sampai ketika engkau miskin baru engkau berpikir. Di saat engkau diberikan rezeki, di saat engkau berikan harta yang banyak oleh Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya itu di jalan Allah. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla saghlik. Masa luangmu harus kamu jaga sebelum datang masa sempit dalam hidupmu. Mari kita sempatkan sholat. Jangan sholat di saat sempat, tapi sempatkanlah sholat, bukan sholat di saat sempat. Sempat bawa sholat, tak sempat tak sholat. Hati-hati itu. Bila masa sempat, bawa diingat. Saat sedih susah dia datang sholat, penuh Masjid Al-Abiyad. Tapi di mana-mana tempat, Pak, para tuan-tuan, kita juga kadang bersedih. Di Indonesia pun samalah. Tapi tak masalah, karena yang masuk surga lebih sedikit dibandingkan dengan yang masuk. Ya, karena kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita semuanya bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan untuk datang ke masjid, salat berjamaah, kesempatan ke masjid yang mulia ini. Ini masjid luar biasa, ini megahnya luar biasa. Ini kalau di kota saya Pontianak mungkin sama dengan Masjid Agung. Masjid Agung itu biasa ada disebut, kalau ini masjid di kabupaten dan kota itu disebut dengan Masjid Agung. Kalau negara bagian itu biasa disebut dengan Masjid Raya. Kalau di setingkat kecamatan biasa kami menyebutnya sebagai masjid besar. Kalau di kampung kami menyebutnya Masjid Jami'. Ini kalau di kota Pontianak setingkat atau setaraf, satu kelas dengan masjid kota, kita sebutnya Masjid Agung. Ini luar biasa ini. Mudah-mudahan masjid ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Kalau masjid ini sudah dimakmurkan, maka insyaallah kita yang ada di sekitarnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kata Allah, seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini kampung apa namanya, tuan-tuan? Matang Jaya. Berarti sebelahnya tak matang ya. Matang Jaya ini seandainya orang-orangnya bertakwa kepada Allah, maka janji Allah, wahai orang-orang Matang Jaya jamaah Masjid Al-Abiyad, walau anna ahlal qura, dan jika seandainya penduduk negeri Sarawak, seandainya penduduk negara Malaysia, seandainya penduduk negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaikum barakatim minas samaa'i wal ard, maka niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu barakah yang turun dari langit, barakah yang muncul dari bumi, barakah tumbuhan yang keluar, barakah air yang mengalir, barakah udaranya, barakah rezekinya, barakah pekerjaannya, barakah anak cucunya, barakah. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan dari mereka itu mengingkari Allah. Dipanggil subuh-subuh, as-salatu khairum minan naum. Dipanggil kita dengan baik-baik oleh Allah.
Salat lebih baik daripada tidur. Diulang lagi, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Macam mana kita nak bangun? Biasa muazin salah kalimat, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Tidur semua. Muazin bijak kalau dibalik, as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Jangan dibalik, makin lena dia tidur. Tak bangun-bangun. Tapi mereka itu mengingkari itu, kata Allah. Bagaimana keluarga kita bahagia? Bagaimana rumah tangga kita Allah turunkan kebahagiaan? Bagaimana Allah turunkan kebahagiaan? Bagaimana Allah turunkan keberkahan? Apa itu barakah? Barakah itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli tafsir terbaik yang pernah dimiliki oleh Mesir, beliau memaknai barakah itu seperti ini. Al-barakatu huwa jundun khafiyyun min junudillah yursiluha liman yasha'u min ibadihi. Barakah itu seperti tentara-tentara rahasia Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yang pertama, fa in hallat 'alal mali aktharathu. Kalau Allah turunkan barakah dalam harta orang itu, aktsarathu, maka Allah akan menambah hartanya dengan lebih banyak. Kalau barakah. Ada orang kaya tapi tak bahagia. Ada yang paling miskin, dia pula yang paling bahagia. Ternyata kekayaan itu tidak bisa menjamin seseorang dia yang paling bahagia. Kadang-kadang kala dalam kemiskinan itu orang menemukan kebahagiaan. Ada sahabat Nabi SAW dari hidup sampai wafatnya tidak pernah memiliki rumah, yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Di situ ada Salman Al-Farisi, ada Abu Ayyub Al-Ansari, itu sahabat Nabi yang paling miskin rata-rata. Tapi kenapa beliau-beliau itu bahagia? Karena Allah turunkan keberkahan dalam hidupnya. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli, wa in hallat 'alal waqt ammaratku. Kalau Allah turunkan barakah dalam waktu hidupmu, maka waktumu itu manfaat. Kita paling tahan lama di masjid ni i'tikaf, itu kalau i'tikaf setahun sekali mungkin. Paling lama kita bisa bertahan di masjid ni, duduk di masjid ni antara 25 menit sampai 1 jam. Paling lama kita di masjid ini berapa menit? 1 jam. Tapi kalau kita duduk kedai kopi, berapa jam kita duduk? Kalau kita duduk di kedai, berapa lama kita tahan? Berapa lama boleh tahan? 4 jam? 5 jam? Jangan-jangan tak balik. Ternyata beliau tak balik-balik rupa. Duduk kat masjid kita 1 jam rasa berat rasa. Tapi bila masa kita masuk kedai kopi, 5 jam tak rasa gitu. Maka kata Syekh Mutawalli, kalau Allah menurunkan barakah dalam waktu hidupmu itu manfaat. Yang ketiga, wa in hallat 'alal waladi aslahathu. Kalau Allah turunkan barakah kepada anakmu, maka anakmu akan jadi anak saleh. Maka banyaklah berdoa kepada Allah, memohon dan berharap kepada Allah agar semua apapun yang Allah turunkan untuk kita itu menjadi sesuatu yang manfaat, mendatangkan barakah dan kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, cucu-cucu kita dan umat Islam semuanya. Semoga Allah menurunkan keberkahan bagi kita semuanya, keberkahan waktu, keberkahan rezeki, keberkahan hidup, keberkahan anak cucu. Karena bila masa kita sudah tak ada di atas bumi ini, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Yang nomor 5, kata Nabi SAW, wa hayataka qabla mautika.
Jaga hidupmu sebelum datang kematianmu. Sebab bila masa datang kematian, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila masa datang kematianmu, kata Allah, waktu perjanjianmu dengan Allah sudah habis. La yastakhiruna sa'atan, tak mungkin engkau bisa memundurkan walaupun 1 detik, apalagi 1 menit, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu. Malaikat tak bisa terima rasuah. Malaikat tak suka itu. Bila sudah masa kita sampai, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap sesuatu yang bernafas, sesuatu yang bernyawa mesti merasai kematian. Bukan persoalan kematian tuan-tuan, pakcik makcik yang harus kita takutkan. Yang harus kita takutkan, apa bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup sudah gratis, nafas gratis, waktu sudah gratis, semuanya sudah Allah berikan percuma, tapi hampir semuanya menjadi sia-sia. Maka oleh karenanya melalui majlis yang mulia ini, semoga ke depan masjid ini Allah jadikan tempat yang terbaik bagi kita semuanya. Karena tempat yang paling baik di atas muka bumi ini adalah masjid, dan tempat yang paling buruk di atas muka bumi ini adalah pasar-pasarnya. Maka kata Nabi, kalau engkau masuk masjid, masuklah yang pertama, keluarlah yang terakhir. Tapi bila masa engkau masuk dalam pasar, masuklah yang terakhir, keluarlah yang pertama. Kenapa masuk masjid harus yang pertama? Karena awal mula orang yang masuk ke masjid adalah orang yang paling pertama kali dibukakan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masuk masjid, ya berebut masuk masjid, jangan nak berebut keluar. Tapi bila masa engkau masuk pasar, kata Nabi, masuklah engkau yang terakhir, keluarlah engkau yang pertama. Sebab apa? Di pasar itu tempat tipu daya. Tipu daya orang Malaysia cakap apa, Ustaz Faiz? Sama, tipu daya. Jangan nanti masuk pasar masuk pertama, keluar pula yang paling akhir. Itu malah kebalik. Maka para jamaah sekalian, para tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di majlis yang mulia ini, di masjid yang terbaik di atas muka bumi ini, tempat yang Allah datangkan keridhaan, tempat di mana Allah turunkan rahmat dan kasih sayang bagi kita semuanya. Semoga Allah jadikan hati kita ini senantiasa lembut menerima hidayah dari Allah. Bila masa kita dengarkan azan, saya sering ingatkan ke anak-anak di rumah, nak, kalau memang kau belum sempat, kalau memang engkau masih sibuk dengan waktumu, paling tidak ketika datang waktu azan, engkau dengarkan sekejap. Engkau jawab panggilan muadzin, karena itu panggilan Allah. Nah, itu bukan panggilan siapa-siapa, tapi itu panggilan Allah. Bila masa engkau ada television, kau matikan sekejap. Bila masa kau bicara dengan orang, diam semasa. Ketika azan diperdengarkan, engkau diam sebentar. Jawab panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab. Karena itu adalah panggilan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau berbicara di saat orang sedang azan, karena itu sangat tidak disenangi oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mesti berbahagia datang ke tempat ini, para tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa minit lagi masuk waktu Isya? Berapa minit? 4 minit lagi. Kita duduk datang ke masjid ini, Allah pasti turunkan ketenangan, Allah pasti turunkan rahmat. Sering sampaikan beberapa hari ini saya di Kuching, Malaysia. Saya mengutip hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang kaum atau sekelompok manusia seperti ini berkumpul di masjid min baitin min buyutillah, fi baitin min buyutillah, sekelompok manusia, segolongan manusia yang berkumpul di masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, melaungkan Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum,
kemudian mempelajari Al-Quran bersama-sama, termasuk apa yang kita sampaikan tentang ayat-ayat Allah. Illa nazalat alaikimus sakinah, itu janji Nabi, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Orang yang membaca Quran, yang mendengarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Quran, Allah turunkan ketenangan dalam hatinya. Luar biasa, subhanallah. Suara imam muda kita tadi, dan nanti insyaallah Ustaz Haji Muhammad Faiz mudah-mudahan berkenan untuk menjadi imam kita. Kalau kita mendengarkan suara yang merdu itu, ya Allah. Nabi Daud alaihi salam, Nabi Daud, saking merdunya suaranya Nabi Daud, ketika melantunkan Zabur, angin berhenti. Angin berhenti. Burung yang terbang berhenti. Air yang mengalir berhenti. Dan bagaimana jika yang membacakan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hari ini sudah wafat. Sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita semuanya. Tapi Rasulullah meninggalkan sahabat. Sahabat sudah wafat, meninggalkan muridnya yang bernama tabi'in. Tabi'in sudah wafat, meninggalkan murid-murid yang bernama tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in sudah wafat, dan hari ini tinggal para ulamanya, tinggal para tuan guru, para syekh, para imam-imam muda kita, yang ketika dibacakan Al-Quran, hati kita mendapatkan ketenangan dari Allah. Allah turunkan, illa nazalat alaikimus sakinah, kata Rasulullah, melainkan Allah pasti menurunkan ketenangan di hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang untuk mereka semuanya. Kita yang duduk malam ini, di saat ini, masa ini, Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Allah berikan ketenangan dalam hati. Karena sesiapapun yang mendengarkan ayat-ayat Allah, diresapi kemudian diamalkan dalam hidup, Allah turunkan kebahagiaan bagi dirinya. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena kelak Al-Quran mesti datang kepada kalian di hari kiamat sebagai penolong bagi kalian semuanya. Maka setelah itu kata Nabi, setelah Allah menurunkan rahmat, yang nomor 3, wa khaffathumul malaikah, dan kemudian malaikat turun di antara kita malam ini. Malaikat menaungi kita semuanya yang sedang duduk di masjid mendengarkan kajian Al-Quran dan hadis. Malaikat turun sembari mendoakan kepada Allah, ya Allah, bahwa hambamu yang bernama Fulan bin Fulan duduk mendengarkan kajian Al-Quran dan hadis di Masjid Al-Abyad, turunkan rahmat dan kasih sayang untuk mereka. Dan yang terakhir, karena kita sudah masuk waktu Isya, wa dzakarahumullahu fi man indahu. Wah, udah masuk ya. Baik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, yang nomor terakhir kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang duduk di masjid Allah membacakan kitab Allah, mempelajari kitab Allah, yang nomor 4 adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah pasti menyebutkan nama orang yang duduk di majelis itu. Kepada siapa? Kepada orang yang dikasihinya. Siapa itu? Para malaikat-malaikat Allah, para nabi dan para rasul, para aulia, para salihin. Nama kita sedang disebutkan di sisinya, dan semoga kita semuanya tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dicatatkan sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kelak di ujung kematian kita, pada akhirnya kita akan diingatkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang di dalamnya penuh keimanan kepada Allah,
yang jiwanya penuh dengan rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hidupnya senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhkan diri dari hal yang dilarang oleh Allah, berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa menghormati dan mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebab salah satu akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat kasih sayang dan menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya, walaupun orang tersebut sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat seorang mukmin harus datang dan hadir mendatangkan ketenangan di antara sesama. Seorang mukmin, seorang muslim yang baik senantiasa menghilangkan rasa benci di dalam hatinya. Seorang mukmin, seorang muslim yang baik senantiasa menghadirkan kebaikan dalam hatinya, serta memandang dan melihat orang lain itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Ketika kita menjadi orang salih, jangan pernah memandang orang lain sebagai orang yang paling buruk. Ketika seandainya kita sedang bertakwa kepada Allah, jangan pernah menganggap orang lain yang ada di sekitar kita sebagai orang yang paling buruk di antara manusia yang lain. Boleh kita menjadi orang yang bertakwa, dan bahkan itu menjadi perintah Allah dan Rasulnya, tetapi berhati-hatilah, jangan sampai dalam ketakwaan kita memandang dan melihat orang lain dengan pandangan yang sangat rendah. Ketika orang lain sedang bermaksiat kepada Allah, cukup dirinya didoakan dengan kebaikan. Ketika orang sedang bermaksiat kepada Allah dan kemudian kita membicarakan maksiatnya, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang bermaksiat juga kepada Allah. Cukuplah kita memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang, sebagaimana Allah telah menetapkan bagi dirinya memandang setiap hamba dan makhluknya. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, kata Allah. Allah telah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang. Allah tidak pernah memandang kita dengan pandangan kebencian. Allah tidak pernah melihat kita dengan penglihatan yang penuh kebencian, tetapi niscaya Allah melihat dan memandang kita sebagai makhluk dengan pandangan kasih sayang dan rahmat. Seandainya kita hari ini sedang bermaksiat kepada Allah, masih ada waktu dan kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Karena orang yang paling bertakwa hari ini boleh jadi dia akan menjadi orang yang paling buruk pada akhirnya. Karena hidayah itu adalah ketetapan Allah. Hidayah yang kita dapatkan hari ini, kita harapkan kepada Allah agar hidayah kita ini tetap hingga nanti menjelang kematian kita, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah adalah nafi wa itsbat, menafikan atau meniadakan ilah, meniadakan Tuhan, meniadakan Rabb selain Allah. Itsbatnya, ketetapannya, penetapannya di mana? Illallah. Maka setiap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pada kalimat la ilaha bermakna nafi, menghilangkan Tuhan selain Allah. Maka semoga Allah menetapkan kalimat la ilaha illallah dari hidup kita hingga kematian kita kelak. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada akhirnya kita akan dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dengan wajah berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, memandang wajah Allah di yaumil qiyamah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis yang mulia ini dengan berdoa kepada Allah, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat hidayah
nikmat ma'unah serta tuntunan dari Allah dan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. يا ربنا يا رحيم يا غفور لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم احينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واختم لنا في أواخر كلامنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك إليك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإنعام. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدنا الله وإياكم أجمعين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.